Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 angkatan ke-13 akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Isu Global Pandemi COVID-19, di mana kami kelompok 1 terdiri dari 10 orang. Yang pertama ada Nur Latifah SPD, yang kedua Yulianti Mayangsari SPD, yang ketiga Aziza Rizkia SPD, yang keempat ada Ahmad Jainurija SPD, yang kelima ada Hikmahwati SPD, yang keenam Baharudin SPD, yang ketujuh Gustama Setiadi SPD, kedelapan Ririn Robayani SPD, 9 Dian Pertiwi SPD, 10 Bina Noparina SPD. Pada kesempatan saat ini kami akan menjelaskan materi presentasi sebagai berikut. Yang pertama ada pra-analisis. Di sini kami akan menjelaskan identifikasi isu pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode pentahelix. Yang berikutnya ada menepis isu menggunakan pemecahan isu pandemi COVID-19 dengan metode USG. Yang ketiga ada menganalisis isu menggunakan analisis akar masalah dengan metode Fishbone dan SWOT. Yang terakhir ada rekomendasi penyelesai isu, kami menggunakan metode table. Pra-analisis. Apa yang dimaksud dengan pandemi? Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, secara resmi mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tapi lebih pada penyebarannya yang meluas dengan cepat. Ingat, pada umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Tetapi bagi sebagian orang yang beresiko tinggi, kelompok lanjut usia contohnya, dan orang yang dengan masalah kesehatan menahun seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes, virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular secara cepat yang disebabkan oleh coronavirus. Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis virus flu biasa. Menurut WHO tahun 2020. COVID-19 pertama ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, kemudian menyebar secara global di seluruh dunia, sehingga menyebabkan pandemik besar. Bahkan WHO mendeklarasikan wabah coronavirus sebagai kesehatan masyarakat darurat internasional pada 30 Januari 2020 dan pandemik pada Maret 2020. Tren kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Tren kasus aktif COVID di Indonesia pada tabel setiap bulan semakin meningkat. Lihatlah tabel yang ada pada gambar. Metode pentahelix. Di sini ada 5 sektor. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah akademisi, yang keempat adalah pengusaha, dan yang kelima adalah media. Yang pertama adalah pemerintah, tidak tegas dan lambat dalam menyikapi penyebaran COVID-19 yang sudah menyebar di dunia. Di sisi masyarakat, kurangnya pengetahuan tentang COVID-19 dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan COVID-19. Dari sisi akademisi, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan sosialisasi tentang 3M. Pengusaha, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan lingkungan yang menerapkan proteksi kesehatan atau prokes.
media, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Selanjutnya yaitu menepis isu. Di sini dengan melalui metode USG dapat kita lihat pada tabel berikut. Di sini terdapat 5 isu dengan menggunakan rentang skala 1 sampai dengan 5. Dari tabel tersebut dapat kita lihat isu yang memperoleh nilai tertinggi yaitu pada poin ketiga atau nomor 3, yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran tentang 3M. Berikut adalah analisis akar masalah dengan metode Fishbone. Yang pertama dari kesadaran manusia akan bahwa bahaya COVID-19, kemauan untuk menerapkan protokol kesehatan, dan kondisi badan yang tidak memungkinkan. Dari segi metode, kurangnya informasi tentang COVID-19, kurangnya komunikasi, sosialisasi petugas vaksinasi, kurangnya wacana untuk menjadi pedoman bacaan. Dari segi lingkungan, yaitu banyaknya anggapan COVID-19 hanya rekayasa, banyaknya tokoh masyarakat yang tidak mau divaksinasi, dan jarak cukup jauh dengan tempat pelaksanaan vaksinasi. Dari segi material, kurang ketersediaannya alat prokes di berbagai bidang. Metode SWOT memiliki kekuatan. Di antaranya, pemerintah menetapkan peraturan pelaksanaan kegiatan selama COVID. Pemerintah juga menetapkan pencegahan COVID-19 di masyarakat dengan pembatasan. Kemudian, pemerintah mengadakan pemahaman menyeluruh tentang COVID-19, termasuk daerah terdalam dan terluar. Kelemahan dari metode SWOT diantaranya kurangnya sosialisasi informasi yang benar tentang bahaya COVID terhadap masyarakat. Masih banyaknya yang beranggapan COVID hanya hoaks, serta kurangnya kemauan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Peluang SWOT yaitu kemajuan teknologi dan banyaknya alternatif yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Dan peluang berikutnya yaitu pemerintah dengan anggaran mampu meningkatkan pencegahan COVID-19. Tantangan metode SWOT diantaranya belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, serta kurangnya kesadaran yang dimiliki seseorang terhadap pencegahan COVID-19. Berikut adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Isunya adalah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Penyebabnya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Alternatif penyelesaiannya adalah sosialisasi pemahaman tentang COVID-19. Tahap setiap alternatif. Yang pertama adalah penyebaran informasi mengenai COVID-19 di berbagai media. Yang kedua, melibatkan pemerintah kecil mulai dari RT, RW, sampai kepala desa. Hal yang diharapkan adalah bertambahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya COVID-19 sehingga timbul kesadaran masyarakat. Para pihak yang ikut terkait adalah pemerintah, masyarakat, dan para akademisi. Alternatif penyelesaian yang pertama adalah sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Tahap setiap alternatif ialah yang pertama, penyebaran informasi mengenai penerapan protokol kesehatan di berbagai media. Yang kedua, melibatkan pemerintah kecil mulai RT hingga kepala desa. Hasil yang diharapkan ialah kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
pihak yang terkait ialah masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Yang kedua, melakukan razia protokol kesehatan. Tahap setiap alternatifnya ialah melakukan razia di tempat keramaian, memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan. Hasil yang diharapkan, kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Para pihak terkait ialah pemerintah, masyarakat, akademisi.